Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, insyaallah sambil sehat nggih. Insyaallah masih tetap semangat. Insyaallah justru ini waktu yang kita harus paling semangat nggih. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-148, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi ini adalah perlombaan. Namanya perlombaan itu semakin dekat finish harus semakin kenceng. Gini bang. Jadi kalau kita lihat tentang keutamaan bulan Ramadan, justru di 10 hari yang terakhir ini justru puncak-puncaknya. Kata Rasulullah, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang Ramadan kepada kalian bulan penuh keberkahan. Jadi kita sama-sama tahu itu. Kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, wasfidati sayatin, dibelenggu setan-setan. Kemudian ada kalimat fihi lailatun khairun min alfi sahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak berfirman fihi lailatun ka alfi sahr. Jangan perhatikan nih. Kalau ka alfi sahr berarti seperti atau semisal 1000 bulan. Yang ada adalah khairun min alfi sahr, lebih baik dari 1000 bulan. Terserah Allah, mau dikasih 2000, 3000 terserah Allah. Tentu saja berbeda antara orang yang sholatnya khusyuk dengan yang tidak khusyuk. Betapa tidak adilnya Allah kalau ternyata sama-sama 1000. Kalau jenengan sholatnya khusyuk banget, insya Allah mudah-mudahan dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang begitu. Seringkali Allah mengajak kita untuk bermain matematika. Saya ulang-ulang teknik. Jadi banyak teman-teman teknik itu yang membaca Al-Quran, kemudian menjadi sangat tertarik dengan Al-Quran, sehingga kemudian menjadi pencinta Al-Quran, menjadi sahabat Quran, menjadi keluarganya Quran, dan akhirnya jadi dai. Di teknik kimia UGM itu ada berapa orang? Cukup banyak nih. Ada saya, ada Ustadz Firanda itu 98, saya 97 nih. Kemudian Ustadz Abdul Twasikal itu tahun 2001. Ustadz Amin Nurba itu jangan pernah dengar, itu tahun kalau nggak salah 2000 juga. Jadi memang kalau dengan perhatikan Al-Quran secara sungguh-sungguh pasti akan memberikan dampak yang sangat positif. Nah ini Pak Awan kebetulan menghubungi saya. Sebenarnya jadwal saya di Miftahul Jannah hari ini. Saya minta geser untuk di Miftahul Jannah, minta satu hari pindah ke sini. Karena biasanya jadwal Ramadan itu Desember sudah selesai Pak. 3 bulan sebelum Ramadan sudah selesai penyusunan jadwal. Nah ini terkait dengan Al-Quran kan, insya Allah karena judulnya terkait dengan khataman Quran tadi. Jadi insya Allah saya bawakan tentang masalah Al-Quran, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ingat Bapak Ibu semuanya, Al-Quran hanya akan memberi manfaat jikalau kita berinteraksi dengannya dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan. Saya lagi, Al-Quran akan memberikan manfaat pada kita jikalau kita berinteraksi dengan 3 keadaan. Yang pertama, kita membacanya. Jadi langkah pertama yang membaca, dan membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca koran atau membaca buku pelajaran. Membaca Al-Quran itu ada ilmu penunjangnya, dan jenengan sudah belajar tajwid, belajar tahsin. Kenapa itu penting? Karena kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab yang tidak sepenuhnya mengerti dan paham tentang terjemah dari Al-Quran itu sendiri. Maka menguasai cara membaca itu menjadi penting, karena bisa berubah makna jikalau salah membaca. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji. Alhamdulillah, milik Allah. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Jika bacanya benar, alhamdu, segala puji. Sekarang jangan baca salah. Alhamdu pakai H besar, jadi apa artinya? Segala kehancuran. Lillah, milik Allah. Kebayang nggak? Kira-kira batal nggak sholatnya tuh? Harusnya segala puji milik Allah menjadi segala kehancuran milik Allah. Batal bukan kira-kira? Batal Bapak Ibu. Makanya menjadi imam itu berat. Menjadi imam itu tanggung jawabnya berat. Alhamdu, segala puji, lillah, milik Allah, Rabb semesta alam. Kalau alamin pakai ain diganti pakai hamzah, alamin
Itu alamin itu artinya orang yang penyakitan, Kebayang nggak kalau jangan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kehancuran milik Allah, Tuhannya orang yang penyakitan. Jauh nggak artinya? Jauh. Padahal harusnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini pentingnya kita membaca Al-Quran dengan hukum-hukum yang dipenuhi. Ini penting sekali, khususnya membaca Al-Fatihah karena dia adalah rukun qoli, rukun yang diucapkan di dalam sholat, yang jikalau ditinggal batal sholat kita, maka mempelajari Al-Fatihah itu menjadi sangat urgent. Makanya di pondok-pondok itu belajar Al-Fatihah itu lama Bapak Ibu. Jadi kan kalau setoran Al-Fatihah, kalau ustadznya benar mesti nggak cepet. Jadi kan dibetulin ha bukan ha. Dalam kasus adzan misalnya, hayya 'alas shalah, banyak orang yang bacanya hayya 'alas shalah. Nah, ini kan masalah. Hayya dengan hayya beda banget artinya Bapak Ibu semuanya. Hayya 'alas shalah pakai ha, salat tak marbutoh ha. Kalau falah itu pakai ha, hayya 'alal falah. Kalau pakai ha nggak ada artinya Bapak Ibu semuanya. Kebayang nggak? Harusnya ayo kita mencari kemenangan, berubah makna. Nah, ini pentingnya ilmu terkait dengan membaca. Maka Al-Quran sama akan memberi manfaat kepada panjenengan jikalau cara bacanya betul. Sekarang saya belum betul, ada keringanan bagi orang yang sedang belajar. Beda dengan orang yang tidak belajar ya. Orang lagi belajar masih keliru itu diampuni Bapak Ibu semuanya. Beliau mengatakan, "Alah, aku yo koyo ngene wae. Aku DP ini koyo ngene iki saka bapakku yemin koyo ngene iki." Nah, ini masalah ini. Yang seperti itu yang dosa Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan sedang tahap belajar, aduh ngomong dot susahnya Quran itu diampuni insya Allah. Tapi jenengan melakukan proses pembelajaran, jangan cuek maksudnya. Sebagian orang kan mengatakan, "Nah, Ustaz, aku ngerti ini demen koyo ngene belajar demen turutan koyo ngene iki kok." Jenengan sing salah belajar sebenarnya. Dari ustadznya pasti betul, cuma kita kadang-kadang butuh koreksi. Makanya ada istilah tahsin. Tahsin itu sebenarnya koreksi nih, belajar untuk mengkoreksi bacaan kita kembali itu tahsin namanya. Makanya kalau jangan belajar tahsin, berarti jangan belajar buat orang yang sudah pernah belajar membaca, nilisih keliru, maka ditahsin, dibetulin. Iya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, setelah jenengan baca, maka jenengan pahami dan renungkan maknanya. Bacanya namanya ditadabur. Jadi Al-Quran akan memberikan manfaat secara optimal jikalau ditadaburi. Enggak dibiarkan saja. Tujuan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allati unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan ini, bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran yang dia adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk bagi manusia dan dia adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang keliru. Maka kalau petunjuk itu wajiblah buat kita pahami maknanya. Namanya petunjuk Bapak Ibu. Jadi kan dikasih dikasih peta. Jadi kan orang bukan orang Jogja, ke Jogja nggak ngerti jalan, dikasih peta. Walaupun sekarang ada Google Map ya sekarang ya. Katakanlah jenengan pakai peta. Kalau jenengan nggak ngerti coding di peta itu maksudnya apa toh? Bisa jadi jenengan niatnya ke Kaliurang jadi ke Parangtritis. Paham Bapak Ibu? Demikian Al-Quran. Al-Quran akan memberikan manfaat jika jenengan pahami dan renungi. Dan untuk memahami dan merenungi juga butuh alat. Jenengan nggak bisa hanya baca sendiri kemudian menyimpulkan sendiri, bisa parah maksudnya. Makanya duduk di majelis, berguru, menyiapkan waktu untuk duduk di majelis itu pentingnya luar biasa Bapak Ibu semuanya. Jenengan nggak bisa, aku semua sendiri kok, saya kira WA oke kok, di YouTube oke, nggak bisa. Jenengan seperti itu, lakukan seperti itu, nanti bisa keliru. Karena orang itu membaca, terjemah, itu interpretasinya bergantung kepada pengalaman dia. Pengalaman dia. Jenengan ketemu kalimat sabar. Sabar bergantung jenengan pengalaman sabarnya apa. Nah sekarang sabar yang dimaksud Al-Quran itu apa? Itu ada keterangannya. Sombong, misalnya, kita nggak boleh sombong dalam Al-Quran. Barang siapa yang sombong maka
masuk neraka jahanam. Kata Allah, sombong itu selendangku. Siapapun yang pakai selendangku, aku lemparkan ke neraka jahanam. Maka siapapun yang punya sombong walaupun sebesar jarum, nggak masuk surga. Nah sekarang sombong itu apa? Apakah sombong itu pakai mobil bagus? Nah, jadi kan bisa jadi mikir seperti itu kalau sendiri. Padahal sombong adalah batorul haq wa hum tunas. Sombong maksudnya dalam Al-Quran, sombong artinya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jangan pakai alpat kalau jangan orang kaya, bukan sombong Bapak Ibu. Jangan pakai baju yang sangat bagus karena jangan orang kaya, apa masalah? Nggak ada masalah. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Saya profesor SD, nah itu sombong. Sombong. Karena bisa jadi yang SD lebih istimewa di sisi Allah dalam beberapa hal. Begini apa lagi? Oh saya dosen fisika atau dosen matematika kok saya lebih tahu. Kayak kok? Iya di bidang matematika, di bidang at-tahiyat saja dengan belum tentu lebih bagus dari yang SD. Jadi makanya sombong itu meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Ada kebenaran jelas hadir di depan mata jenengan menolak, itulah sombong. Misalnya contoh apa? Bahwa sodakoh itu kata Rasulullah tidak akan mengurangi harta. Janji Allah apa? Di dalam Quran surah Al-Baqarah 261 misalnya. Ini salah satu amalan di akhir bulan Ramadan. Jangan lupa nih, jangan lupa. Amalan di bulan Ramadan terakhir itu sodakoh Bapak Ibu. Berinfak di jalan Allah. Keluarkan zakat mal kalau jangan punya harta. Kata Allah, masalul ladzina yunfiqu amwaluhum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbutin mi'atu habbah. Kata Allah, siapapun yang menginfakkan hartanya di jalan Allah satu saja misalnya atau 1000, kata Allah seperti dia menanam sebuah benih kemudian menjadi 7 bulir, 7 tangkai yang setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji, berarti satu berlipat menjadi 700. Kata Allah dan Rasulnya begitu. Kita mengatakan caranya sopo saat itu disiku 500 caranya sopo jadi bohong. Nah ini namanya apa? Ini namanya sombong. Batorul haq, jelas kebenaran datang dari Allah kemudian kita mengatakan enggak kata siapa? Orang yang rajin sholat tahajud akan diberi hidayah oleh Allah, keberkahan atas hidayah. Allah kata siapa? Nah ini sombong namanya. Atau mungkin jenengan melihat ceramah yang kebetulan yang ceramah masih muda, masih 20 tahun, 25 tahun, tapi yang disampaikan benar. Dia mengatakan Allah bocah nguyuhin bewingi ini nguyuhin bewingi gitu. Kadang-kadang ada orang itu sombong, subhanallah. Ini anak Pak Yanto loh kayak lulusan gitu, lulusan Madinah sih, tapi lah bisa mendebiri nguyuhin urung lurus nguyuhin, subhanallah. Nah, ini namanya sombong Bapak Ibu. Ini batorul haq. Dan ini banyak terjadi. Makanya Bapak Ibu semuanya, ketika Abu Sufyan ketika ditanya tentang siapa Nabi Muhammad SAW, apa yang diperintahkan dan siapa sahabatnya, siapa pengikutnya, dijawab oleh Abu Sufyan siapa? Abu Sufyan jawab, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu orang-orang kecil, orang-orang miskin awalnya, orang-orang besarnya nggak ada yang mau. Coba jadi perhatikan ini. Memang sudah ada nubuah, wong nek diwai luwih ki memang kadang-kadang jadi sombong. Merasa dokter suruh duduk seperti ini, duduk ngaji sore nggo ngopo, dokter, subhanallah. Makanya pengikutnya Nabi Muhammad SAW itu awalnya mesti orang-orang kecil, dan setiap Nabi seperti itu. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, saya mau masuk Islam asal itu loh Bilal keluar, itu loh Ammar bin Yasir keluar, saya mau masuk. Ngapain saya berkumpul dengan orang-orang miskin kayak gitu? Subhanallah Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita belajar Al-Quran, dahsyat nih. Kemudian di ayat tadi 261 dikatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan bahkan Allah bisa lipat gandakan setiap sedekah panjenengan dengan jumlah yang sangat banyak, terserah Allah. Dan itu dengan wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Bapak Ibu semuanya, pelipatan rezeki di dalam Al-Quran itu tidak melulu harta. Kesehatan rezeki bukan? Kesehatan rezeki bukan? Rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah saya barusan meninggal. Sebelum meninggal 10 hari pakai oksigen tabung, karena dia pulang ke rumah, di rumah sakit sudah nggak kontal, dibawa ke rumah tapi harus pakai oksigen. Beli tabung oksigen 150.000 per botol.
itu hanya dipakai 4 jam. Berapa jam? 4 jam. Berarti sehari semalam 24 jam. Berapa butuhnya? 6 botol kali 150.000 berapa Bapak Ibu? 900.000. Kita gratis buatan? Gratis buatan? Gratis. Masya Allah. Bayangkan betapa mahalnya sehat. 900.000 kali 10 hari 9 juta hanya untuk oksigen, belum hidungnya, belum kesehatan hidungnya, belum yang ada di dalam diri kita. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Makanya Al-Quran mengatakan di dalam Quran surah Al-Infitor ayat 6 juz 30, ini jadi kan harusnya sudah biasa baca. Ustaz, juz 30 tamu tak waco, itu salah, itu harus sering dibaca Bapak Ibu. Kata Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Kata Allah, wahai sekalian manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, mas-mas remaja. Kata Allah, apa yang menghalangi kalian untuk bersyukur kepadaku? Sementara saya itu karim, saya itu udah baik banget sama kalian. Tuh oksigen saja kalau suruh bayar berapa? Belum kesehatan kaki, belum kesehatan mata, belum rambut. Maka Allah berfirman di ayat berikutnya, Al-Infitor ayat 8, dikatakan apa? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kata Allah, sesungguhnya dia Allah itu telah menciptakan panjenengan sempurna. Fasawwaka itu sempurna, fa'adalak seimbang. Jangan boten miring-miring, jangan bayang boten, jangan melaku miring-miring. Angel boten, sikile sijine kene. Oh, angel boten atau mlipate miring. Subhanallah. Kata Allah fa'adalah, jenengan diciptakan itu sempurna dan seimbang. Maka di dalam Quran surah Adz-Dzariyat 21 Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, lihat di dalam diri kalian sendiri, perhatikan, coba perhatikan betapa banyak yang seharusnya kita syukuri. Maka sekali lagi saya ingatkan, nanti bukan di rumah, Quran surah Al-Infitor ayat 6. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kalian susah banget untuk bersyukur kepadaku? Apa buktinya? Diundang adzan melung-melung, masjid dekat enggak berangkat, kaki sehat, mata sehat. Makanya Allah katakan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, apa yang menghalangi kalian berangkat ke panggilanku? Padahal menjadikan saya kasih sehat gratis, kaki sehat gratis. Bayangin, tangan sehat gratis, jantung sehat. Berapa itu kalau kamu harus bayar? Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, saya ketika baca tafsir ayat ini nangis Bapak Ibu sehari semalam. Malu sama Allah. Betapa banyak seharusnya kesyukuran yang kita lakukan. Kadang-kadang kita suruh subuh berangkat ke masjid, susah, subhanallah. Mungkin ngadep Gusti Allah ping 5 sedina sewengi susah, sementara Allah itu karim, sudah kasih semuanya kepada kita, subhanallah. Sebagian kita bersyukur menunggu sesuatu. Saya bersyukur kalau saya dikasih mobil, saya bersyukur kalau anak saya jadi pegawai negeri, saya bersyukur kalau rumah saya bagus, subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah di dalam diri kalian sendiri, begitu banyak yang seharusnya kita syukuri, Bapak Ibu semuanya. Nah ini kalau jenengan baca Al-Quran dengan tadabbur seperti itu akan ngefek buatan kita Bapak Ibu, ngefek buatan jenengan mendengarkan saya seperti ini, kira-kira ada perasaan di hati nggak? Merasa bersalah nggak sama Allah? Mungkin buatan. Selama ini jenengan setahun terakhir berapa kali jenengan absen nggak ke masjid ketika dipanggil? Lebih banyak absennya mbok menawa gini lagi. Coba bayangkan, Allah tuh sampai mengatakan ya ayyuhal insan, saking lembutnya maksudnya, wong piye to jenengan ki? Sampai begitu, apa yang menghambat jenengan? Apa kurang nikmat dari saya? Subhanallah. Dan akhirnya orang yang tadi itu meninggal. Insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Saya mau membimbing beliau ini 6 bulan Bapak Ibu. Sakit hanya bisa di kasur saja, itu 6 bulan. Saya ruqyah beberapa kali. Dan akhirnya Allah ambil. Semoga Allah merahmati beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran akan memberikan manfaat kalau jenengan amalkan. Kayak tadi misalnya, ternyata kita disuruh berinfak di sana. Kata para sahabat, mali hartaku di depan Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan, hartamu, kata Rasulullah, sesungguhnya hartamu adalah yang kau pakai usang,
yang kau makan jadi kotoran, yang hartamu adalah yang kau infakkan di jalan Allah, itulah hartamu yang sesungguhnya. Ini Allah, Rasulullah yang menyebut. Bayangin, Aisyah radhiyallahu anha disuruh oleh Rasulullah membagikan kambing yang sudah kambing guling lah, dipotong-potonglah kambing itu menjadi banyak bagian, dibagikan kepada tetangga, dibagikan kepada saudara, semuanya. Kemudian Rasulullah datang, apa yang tersisa wahai Aisyah? Ma baqiya minha? Apa yang tersisa wahai Aisyah? Kata Aisyah, yang tersisa adalah pahanya, karena Rasulullah suka paha. Kata Rasulullah, yang tersisa yang kamu bagikan, yang hilang adalah paha yang kita makan. Paham Bapak Ibu? Yang jenengan bawa pulang itu yang untuk di jalan Allah. Yang lain tuh usang, baju dipakai usang, rezeki dimakan jadi kotoran, hilang Bapak Ibu. Yang tersisa adalah yang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara amalan malam qadar adalah berinfak di jalan Allah. Jangan sampai jenengan datang malam qadar kok nggak nginfak, rugi pol-polan. Kita bicara matematika Bapak Ibu semuanya. Ada satu surat khusus tentang malam qadar. Gini Bang, namanya surat apa? Al-Qadar. Gini Bang, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya kan? Sesungguhnya diturunkan Al-Quran di malam qadar. Lailatul qadri khairum min alfis sahr. Yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin. Dan seterusnya sampai ke bawah. Keselamatan bagi semua orang malam itu, bagi yang beribadah sampai datang waktu fajar. Bayangin Bapak Ibu, jangan lihat 1000 itu kalau dikonversi 1000 bulan itu seperti 83 tahun 4 bulan. Gini Bang, jadi udah pernah ngitung belum? Ini lebih khairum, lebih berarti katakanlah 85 tahun atau lebih. 85 tahun dikonversi untuk satu malam. Katakanlah semalam isinya 10 jam. Ini sekaligus pengertian ini Bapak Ibu. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa malam qadar itu etuk malam qadar berarti etmu sak celak. Bukan Bapak Ibu. Makanya bahasanya salamun hiya hatta. Kata hatta menunjuk begitu masuk maghrib, ya niku namanya sudah malam qadar. Paham Bapak Ibu? Sampai datang waktu subuh, katakanlah 10 jam. Berarti setiap 1 jam bernilai berapa? 8,5 tahun. Gini Bang, asumsi satu malam 10 jam. Satu malam itu bernilai 85 tahun. Berarti 1 jam podo karo jenengan telah beribadah 8,5 tahun. Paham Bapak Ibu? Jenengan maca Quran 1 jam. Podo karo maca Quran orang mandek-mandek 8,5 tahun. 1 jam 8,5 tahun berarti 1 menit berapa? Plus minus sekitar 7 antara 50 sampai sekian hari. Katakanlah 50 hari aja lah, atau 60 hari. Khairum, lebih baik. Jenengan maca Quran semenit koyo maca Quran lewis nang 50 dino. Orang mandek-mandek dari pagi sampai pagi jenengan maca Quran terus 50 dino orang mandek-mandek. Di malam itu jenengan cukup baca 1 menit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai selesai 1 menit enggak? 1 menit. Kebayang enggak betapa dahsyatnya malam qadar itu? Ini kalau kita pahami Al-Quran jadi begini. Jadi kita semangat. Berarti 1 detik koyo sedino meh plus minus Bapak Ibu. Berarti ibu-ibu hati-hati. Jenengan datang malam qadar ketemu ibu-ibu yang lain, jenengan hibah semenit. Jenengan koyo hibah 50 dino. Orang mandek-mandek ngomongi wong. Subhanallah. Dosane koyo ngopo niku? Subhanallah. Makanya kata para ulama mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, orang terkasih terbaik saja mencari malam qadar. Lah kita ini lebih butuh Bapak Ibu semuanya. Gila Bang. Ayo Rasulullah saja cari pada kita. Bahkan sejarah mencatat Rasulullah itu iktikaf sejak malam pertama dulu awalnya. Awalnya dulu Rasulullah itu nyari malam qadar sejak malam pertama. Menjelang hari ke-10 Jibril alaihissalam datang, ya Rasulullah, sesungguhnya yang kau cari di depanmu belum, maksudnya belum datang.
Akhirnya Rasulullah lanjutkan iktikaf di 10 hari yang kedua. Menjelang hari ke-20, Jibril datang lagi. Ya Rasulullah, yang kau cari di depanmu. Belum. Maka Rasulullah lanjutkan lagi iktikaf di 10 hari terakhir. Dan ditetapkan oleh para ulama, memang malam Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir. Malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Hadisnya semuanya ada ini. Rasulullah pernah mendapatkan malam Qadar malam 21 pas udan malahan itu. Jadi nggak tentu. Sebagian hadis mengatakan bahwa malam Qadar itu tenang, tidak hujan. Sebagian hadis ya. Tapi sebagian hadis mengatakan malam 21 dalam kondisi hujan. Sebagian malam 23 sudah lewat tadi malam. Ingat, masih sisa 25, 27 dan 9. Sampai jam berapa nih? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi tolong jangan cuek. Kita siapkan, masih ada sisa waktu 3 hari. Persiapkan betul, jangan disia-siakan. Malam itu pastikan jangan mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Malam itu pastikan jangan berbuat baik sama istri dan anak. Malam itu jangan berbuat baik sama orang tua. Malam itu jangan sedekah, infak. Walaupun hanya mungkin 10.000, 20.000, infak lah. Karena itu jangan seperti infak 8,5 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian sore hari ini sepertinya tidak ada tanya jawab karena waktunya sudah habis. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.